kamu orang Papua ini berjuang untuk apa? Atau apa yang kamu perjuangkan? Perjuangan kemerdekaan, perjuangan kedaulatan, atau berjuang negara? Dengan kata lain, bahwa negara, kedaulatan, dan merdeka itu tiga hal yang sama atau tiga hal yang berbeda. Kalau berbeda, maka kamu orang Papua berjuang untuk hal yang mana? Kemerdekaan, kedaulatan, atau negara? Jadi apabila orang Papua kalau selama ini berjuang atau meneriakan kemerdekaan, berarti itu sebenarnya orang Papua sedang meneriakan minta kenyang. Sedangkan kalau orang Papua meneriakan minta kedaulatan, berarti orang Papua sedang meminta makan. Sementara kalau ada orang Papua berjuang untuk sebuah negara, maka orang Papua sedang meminta atau berusaha untuk mendapatkan makan. Jadi untuk memahami tiga pengertian merdeka, berdaulat, dan negara itu coba saya analogikan dengan istilah makanan supaya Anda bisa paham. Kalau merdeka itu adalah minta kenyang, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Anda bisa kenyang kalau Anda belum memakannya? Dan Anda juga bagaimana bisa memakannya kalau belum ada makanannya? Karena selama ini pejuang maupun rakyat Papua berjuang dan meneriakan sesuatu yang kau tidak paham. Makanya pada saat di Timika itu ada orang Papua Al-Hamid itu dia bertanya kepada Rocky Gerung bahwa apakah Papua bisa merdeka? Menurut kalian orang Papua itu adalah pertanyaan yang mewakili orang Papua, tapi menurut saya itu adalah pertanyaan yang paling bodoh. Kalau pertanyaan itu mewakili orang Papua, maka pertanyaan yang bodoh ini yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga apa yang Rocky Gerung jawab? Ya karena kamu meminta merdeka, makanya Jakarta jawab dengan otonomi khusus supaya kamu kenyang. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau orang Papua itu berjuang untuk negara, itu identik atau sama dengan makanan tadi. Maka yang menjadi pertanyaan adalah makanan yang bagaimana? Karena tidak semua makanan itu ada untuk tidak semua kenyang. Ya, pinang dengan ubi itu sama-sama makanan, tetapi tidak bisa mengatasi yang namanya kenyang. Ya. Hanya ubi saja yang bisa mengatasi kenyang itu. Jadi tidak semua makanan itu bisa mengatasi tidak semua kenyang. Oleh sebab itu kita harus melangkah lebih jauh lagi dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau begitu makanan yang bagaimana? Pejuang-pejuang Papua ini terkecoh karena bicara Papua merdeka, jadi orang berpikir bahwa ini semua teman. Padahal semua orang boleh berbicara makanan, tapi itu untuk hal yang berbeda. Semua orang boleh bicara merdeka, negara, tapi itu untuk hal yang berbeda. Mungkin yang lain yang dia maksud itu makanan itu adalah pinang, atau mungkin bagi orang-orang timur itu mereka punya makanan itu adalah jagung. Walaupun pilihan kata itu adalah sama, makanan. Seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ketika lapar agar dapat kenyang, mereka berusaha atau menyerukan kata makan, perlu makan. Di saat yang sama itu sebenarnya itu
untuk hal yang berbeda. Oleh sebab itu diperlukan analisa yang tajam untuk mendeteksi setiap kelompok, setiap orang, untuk mengetahui bahwa pilihan kata yang sama itu apakah untuk hal yang sama atau untuk hal yang berbeda, supaya jangan kita semangat persatuan sampai kita merangkul orang-orang yang bermasalah dan bikin menjadi masalah. Akibatnya rakyat Papua menderita berkepanjangan. Kata merdeka dan berdaulat itu dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, sama dengan kenyang dan makan itu dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia melekat pada makanan atau dia melekat pada sebuah negara. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau orang Papua punya makanan atau orang Papua punya negara, itu sekarang ada di mana? Sudah dibubarkan dan terintegrasi ke Indonesia dan Anda sekarang berusaha untuk merampas. Ataukah kemerdekaan itu sudah ada? Tinggal Anda mengambil sikap untuk eksis mempertahankan kemerdekaan tersebut. Sama seperti kenyang dan makanan itu tidak berdiri sendiri, kecuali dia melekat pada makanan. Demikian juga dengan berdaulat dan negara, itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia melekat pada sebuah negara. Jadi kalau ada orang Papua tidak mengakui pernah ada sebuah negara, maka otomatis orang kedaulatan dan merdeka itu otomatis terintegrasi di sana. Makanya kamu selama ini minta kedaulatan dan negara, maka kedaulatan itu diberikan melalui otsus supaya kamu jadi bisa gubernur, bupati dan lain sebagainya. Kemudian supaya kamu kenyang dikasih otsus, uang dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu tidak mengakui kemerdekaan yang pernah terjadi pada tanggal 1 Desember 1961 di luar yurisdiksi hukum Indonesia atau di dalam yurisdiksi hukum Belanda, maka otomatis kamu juga tidak punya hak. Jadi orang kehilangan hak. Jadi orang Papua berjuang tidak dengan dasar hak, karena hak itu hanya melekat kepada sebuah negara yang sah. Jadi dalam rangka apa kau tuntut hak itu kepada Indonesia? Karena Anda sudah kehilangan hak. Anda sudah menjadi sebuah status budak. Budak itu tidak punya hak apapun. Dia pemajikan kasih makan apa saja terima. Dia tidak boleh punya hak tanya, tidak boleh punya hak protes, tidak boleh punya hak menuntut, tidak punya hak pilih. Anda telah kehilangan hak, karena hak itu hanya melekat pada sebuah negara. Jadi konsekuensi logis dari tidak mengakui negara Papua 1 Desember 1961, maka otomatis Papua kehilangan hak, dan hak itu sudah terintegrasi melekat kepada Indonesia, sehingga kamu hari ini berusaha untuk mau mengambil kembali hak itu. Tapi ingat, kau berjuang sampai jadi anggota full member atau observer PBB sekalipun sama seperti Palestina, selama Indonesia bilang tidak, selama itu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, karena kamu telah melokalisir masalah Papua menjadi masalah Indonesia, rumah tangga Indonesia. Dan konsekuensi logisnya adalah kamu telah menggantungkan nasib bangsa Papua ini di dalam yurisdiksi atau hukum Indonesia. Kamu terlingkar dengan hukum Indonesia. Itu konsekuensi logis. Ya. Tetapi apabila kamu mengklaim 1 Desember 1961 itu adalah sebuah negara, maka otomatis di dalam sebuah negara itu otomatis di dalamnya itu ada kedaulatan dan ada kemerdekaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau sudah ada negara, kenapa kedaulatan dan negara itu belum terwujud? Nah, jawabannya adalah
sama seperti matahari. Matahari itu tidak bersinar di waktu tertentu bukan karena dia itu hilang atau ditelan oleh awan, ya, tetapi dia hanya terpele. Ketika awan tersebut tersingkir, ya, maka otomatis matahari tersebut akan bersinar, bintang tersebut bersinar. Demikian juga dengan negara Papua dan bintang atau matahari Papua tersebut tidak kelihatan, tidak terasa, bukan karena hilang atau termakan oleh awan atau apapun, atau dibubarkan oleh sebuah trikora yang tidak jelas, yang tidak punya kekuatan apapun. Orang Papua hanya tertipu oleh ilusi-ilusi kebohongan. Orang Papua tertipu oleh awan-awan yang tertutupi, sehingga seolah-olah kamu pikir itu Papua merdeka, negara itu sudah tidak pernah ada. Makanya kamu bikin negara di atas negara. Ini suatu ketololan. Orang yang pintar tidak akan minta kemerdekaan, tidak akan minta kedaulatan, tidak akan minta juga negara, karena negara sudah jadi. Sekarang tinggal bagaimana mengoptimalkan eksistensi negara yang sudah ada tersebut, dan bagaimana awan yang gelap itu tinggal disingkirkan melalui langkah-langkah penegakan hukum internasional supaya awan tersebut tersingkir, supaya bintang fajar yang ada tapi tak tampak itu dia bersinar kembali untuk selama-lamanya. Saya harap video ini dapat memberikan edukasi untuk rakyat dan pejuang yang sangat prihatin, yang hasilnya 64 tahun tidak ada hasil.